mengucap good morning. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, Dan kita sebaiknya sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, nama saya Zahra Nuri Fadila. Olivia Clarissa Putri, Nuris Rahmawati, Anissa Safariza, Kita dari kelas 9A. kelompok 1 yang menjelaskan tentang bagian 1 yaitu Para perintis. Usmani. dan Orkan. Untuk itu tonton video kita selanjutnya. Aku Osman I atau Osman Ghazi, pendiri Kekaisaran Ottoman, berasal dari suku Kayi dan merupakan keturunan dari pejuang legendaris August Khan. Aku mendirikan sebuah negara kecil pada tahun 1299 yang berkembang menjadi Kekaisaran Ottoman, bertahan lebih dari 1922 setelah Perang Dunia I yang sebelumnya dikenal sebagai Ottoman Beylik. Aku diyakini lahir sekitar tahun 1255 di Sabut, wilayah kecil yang diperintah oleh ayahku Ertugrul Ghazi di bawah komando kerajaan Seljuk. Pada masa itu, gerombolan Mongol menyerbu Baghdad, merusak kota, dan membunuh banyak penduduk. Setelah ayahku wafat, aku menjadi bey atau kepala suku. Proses pengangkatan ini tak berlangsung damai, yang kuakhiri dengan membunuh pamanku, Dundar Bey. Aku memperluas wilayah dan menarik banyak pengungsi. Juga dikenal sebagai pemimpin yang ahli dalam perdamaian dan perang yang dijuluki Kara, yang berarti hitam, heroik, dan tampan, serta memiliki hubungan erat dengan pemimpin agama Syekh Adebali dan menikahi putrinya Rabia Balahatun. Aku memfokuskan upaya pada kota-kota besar yang terisolasi, dimulai dengan Bursa. Sayangnya, ini menjadi kampanye terakhirku melawan Bizantium. Bursa menjadi tempat persiapan melawan Bizantium di Konstantinopel. Kemenangan ini sangat penting bagi Ottoman sebagai landasan bergerak maju, kemudian membangun benteng setinggi 2 kaki yang mengelilingi kota dengan garnisun besar untuk memperketat blokade dan memblokir segala perbekalan yang masuk. Pengepungan Bursa berlangsung selama 6-9 tahun karena Ottoman tak memiliki mesin pengepungan dan belum pernah merebut kota besar sebelumnya. Aku menerapkan taktik militer yang kuat hingga bisa mengendalikan beberapa benteng Bizantium termasuk Yeniseiya. Aku wafat sekitar tahun 1323 atau 1324 dan berwasiat dimakamkan di Bursa yang akhirnya berhasil ditaklukkan putraku Orkan. Halo teman-teman, hari ini kami akan memberikan informasi tentang kehidupan Orhan Ghazi. Selamat menyaksikan. Orhan Ghazi lahir di Bursa pada tahun 1281. Ia adalah penguasa kedua Kesultanan Ottoman dan putra Osman Ghazi. Setelah kematian ayahnya Osman Ghazi pada 1326, Orhan Ghazi naik takhta menjadi pemimpin kerajaan. Pada tahun 1346, Orhan Ghazi menikahi Theodora, putri Kaisar Bizantium ke-6 John Canus. Selain itu, selama pemerintahan Orhan, terjadi pernikahan antara Theo Bianchi. Pernikahan tersebut dimaksudkan untuk diakhiri dengan Orhan Ghazi setelah memeluk Islam, namanya diubah menjadi Nilufar Hatun. Dari pernikahan ini, muncul Murad I Hudalvendigar, yang kemudian menjadi Bungwota ketiga Kesultanan Ottoman. Pemerintahan Orhan Ghazi merupakan periode penting dalam penguatan dan perluasan Kesultanan Ottoman di Anatolia. Di bawah pemerintahan Orhan Ghazi, Kesultanan Ottoman memperkuat kekuatan melalui perluasan wilayah dan penaklukan kota penting. Salah satu penaklukan paling terkenal adalah penaklukan Bithynia. Kemenangan ini menyebabkan pemindahan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah ke Bursa. Orhan Ghazi berusaha memperkuat Kesultanan Utsmaniyah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa Turki lainnya di Anatolia. Ia melakukan kampanye yang sukses melawan Kekaisaran Bizantium, memperluas perbatasan negara Utsmaniyah. Selama periode ini, wilayah strategis penting direbut, mengkonsolidasikan dominasi Utsmaniyah di Anatolia. Struktur kelembagaan negara Utsmaniyah diperbaiki dan dikembangkan menjadi sistem administrasi yang lebih rumit. Selain itu, selama era inilah para pengusaha Utsmaniyah mulai dianggil dengan sebutan Vijay yang menandakan progresi menuju pemerintahan yang lebih terpusat dan terorganisir. Orhan Ghazi meninggal dunia pada tahun 1362 dan putranya Muhurad I menggantikannya dengan melanjutkan takhta Kesultanan Utsmaniyah.